Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Dalam laporan majalah Tempo, Putri Candrawati disebut mengubah keterangan sebanyak 3 kali. Pada pemeriksaan pertama, ia mengklaim dilecehkan oleh Yosua di kamarnya. Saat diperiksa kedua, Putri mengatakan Brigadir J mendadak masuk ke kamar lalu melucuti bajunya. Menilai kedekatan Brigadir J dengan keluarga Ferdi Sambo, netizen merasa heran mengapa mantan Kadif Propam tega membunuh anak buahnya sendiri yang ternyata kemudian diketahui telah dianggap sebagai anak keluarga Putri Sambo. Dan tidak hanya itu, bahwa dari beberapa komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begitu kan, bahwa apa yang dilakukan oleh Ferdi Sambo ini benar-benar keterlaluan sekali ya. Ada yang mengatakan bahwa dari netizen, menurut teori konspirasi, biang keladinya itu ya Ibu PC. Karena agak dikasih sayang oleh Joshua, dia pun marah dan mengadu-ngadu ke FS bahwa dia dilecehkan. Niat cuma mau membuat Joshua jera atau diberi pelajaran, malah kebablasan si PC tidak menduga bahwa si VF Ferdi Sambo sampai membunuh Joshua. Dan duar, si PC trauma berat karena kebohongannya. Please terus kawal terus kasus ini. Barusan lihat berita tentang Kak Seto tentang perlindungan anak tersangka. Selama si Putri masih belum ditahan, dipisahkan dari orang-orang Sambo, maka mereka akan senantiasa leluasa merubah strategi kronologi kejadian pembunuhan. Mereka akan melihat situasi dan pembahasan para ahli dari forensik kriminolog untuk mempelajari dan membuat kronologi kejadian baru tersebut. Selama masih ditangani oleh sesama polisi, maka kasus ini akan susah diungkap. Apalagi sekarang DPR juga sudah mengkritik Kompolnas dengan menyarankan untuk dibubarkan. Kita rakyat jelata sudah tidak percaya polisi dalam kasus ini, apalagi setelah dilakukan forensik kedua dan dinyatakan tidak ada tindak kekerasan, hanya ada kekerasan senjata api. Untuk seluruh rakyat Indonesia, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar kebenaran tentang kasus Ferdi Sambo segera terungkap. Semangat Kak. Urusan pribadi PC sudah menggoyak-goyak kedaulatan penegak hukum di negeri ini. Dia harus bertanggung jawab. Mereka kelompok Sambo menutur balikan fakta, memfitnah orang yang meninggal, mencari celah agar tidak dihukum mati. Istri Potifar menjebak pelecehan orang lain dan memfitnah. Jadi ya sejak awal orang Batak nggak percaya ceritanya, tetap hukuman mati. Mari buat pandangan ini, maaf soal anak-anaknya ya, konsekuensi kelakuannya orang tuanya pasti dapat sanksi sosial. Toh anak-anaknya itu sudah kaya raya dan bisa pindah ke luar negeri dengan mudah. Biar fair, anaknya itu pindah ke tempat di mana dia bisa susah nyari air, cari kayu bakar dan kedinginan kepanasan, kelaparan sesekali, biar tahu kehidupan tak seenak yang bisa beli apa saja lalu buang atau bunuh seperti mereka. Jadi artinya bahwa kalau kita melihat komentar-komentar para netizen dan berita bahwa dia menyatakan bahwa karena kekesalan Brigadir J terhadap Putri Candrawati yang selalu diajak kemana-mana begitu. Artinya bahkan KM mengatakan bahwa ada penemuan-penemuan baru ketika Ibu Candrawati atau Putri Candrawati mengajak Brigadir J begitu. Dalam artian saya nggak tahu mengajak atau apa, tetapi KM mengatakan bahwa jangan lakukan di sini, biarnya mengatakan seperti itu. Artinya kalau kita melihat seperti ini, bahwa apa yang dilakukan dengan Putri Candrawati sangat keterlaluan sekali. Dia mengatakan seolah-olah dia benar. Dia mengatakan seolah-olah ini adalah ada pelecehan seksual dan sebagainya. Membolak-balikan fakta dan sebagainya. Kalau sudah jadi tersangka seperti ini, maka kemudian penegak hukum harus memberikan tindakan yang tegas, memberikan seadil-adilnya. Agar apa? Agar setimpal dengan apa yang dilakukan oleh Ferdi Sambo dengan istrinya. Ini tidak boleh dibiarkan. Walaupun ada persidangan tertutup tanpa terbuka ke publik, tetapi publik masih menunggu sampai hari ini bagaimana perkembangan tindak lanjut dari pembunuhan Brigadir J ini. Tentu sebagai seorang mafia, ada yang mengatakan seperti itu, Ferdi Sambo sangat luar biasa sekali ya, bisa
menggunakan kekuasaan dan bisa menciptakan kaisar di tubuh Polri itu sendiri. Mari kita baca beritanya. Ini, Putri Chandrawati mengubah keterangan 3 kali ke penyidik. Putri Chandrawati kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalam laporan majalah Tempo, Putri disebut mengubah keterangan sebanyak 3 kali pada pemeriksaan pertama. Keterangan istri Irjen Verdi Sambo ini merubah lagi pada pemeriksaan ketiga saat menjawab pertanyaan nomor 11 dari penyidik. Putri mengatakan ia sedang berbaring di kasur ketika Yosua masuk ke kamar dan duduk di ujung tempat tidur, tempat di bawah kakinya. Setelah itu keduanya berkontak fisik. Polisi belum menentukan mana di antara 3 keterangannya itu yang benar. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi mengatakan penetapan Putri sebagai tersangka didasarkan 2 alat bukti, yaitu CCTV dan kesaksiannya. Putri disangkakan pasal 340 yang dikenakan 4 tersangka sebelumnya. Bahwa Inspektur Pengawasan Umum Polri sekaligus Ketua Tim Khusus Bareskrim Komjen Agung Budiono mengatakan belum menahan Putri Chandrawati karena yang bersangkutan masih dalam keadaan sakit. Artinya kalau kita melihat seperti ini, ya seharusnya kita ditahan begitu, dalam artian apa yang dilakukan Putri Chandrawati ini sangat luar biasa, saya bertubi-tubi membolak-balikkan fakta, dan ini belum ada tanda-tanda bahwa pelecehan seksual begitu. Kalau ada tanda-tanda pelecehan seksual, seharusnya Putri Chandrawati juga diperiksa begitu, semuanya diperiksa begitu, maka akan ketahuan semuanya. Dan bahkan dari beberapa netizen mengatakan bahwa Putri Chandrawati ini seharusnya itu biang keroknya, biang dalangnya yang mengatur strategi ini. Dan pada hakikatnya orang netizen berkesimpulan bahwa begini, apa yang tidak suka oleh Putri Chandrawati dan Verdi Sambo kemudian dibuat-buat dulu, dipanggil ke kamarnya, kemudian diperiksa, terus kemudian agar orang lain, ajudan-ajudan lain tahu terhadap perilaku oleh Brigadir J. Lalu kemudian stigma inilah yang kemudian bahwa tertuju pada Brigadir J begitu, seakan-akan Brigadir J itu salah begitu. Pada hakikatnya itu tidak seperti itu. Karena ini adalah masih simpang siur ya terhadap pembunuhan Brigadir J sampai hari ini. Persidangan Verdi Sambo masih belum jelas karena ini tidak bersifat publik ya, karena memang ada kode etik dari pihak kepolisian. Tetapi pada hakikatnya bahwa persoalan-persoalan yang ini seharusnya dibuka ke publik agar masyarakat itu tahu begitu kan. Mari kita lanjutkan kembali. Akhirnya terungkap hubungan kasus Putri Chandrawati dengan Brigadir J jauh berbeda dengan ajudan lain. Akhirnya terungkap ternyata Putri Chandrawati memiliki hubungan khusus dengan Brigadir J. Bahkan hubungan Putri Chandrawati dan Brigadir J ini disebut jauh berbeda dengan para ajudan lainnya. Bahkan disebutkan Putri Chandrawati pernah memohon kepada ibu Brigadir J, namun kini nasib malang menimpa Brigadir J, tewas di tangan sang majikan. Kini Verdi Sambo dan Putri Chandrawati telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Keduanya ditetapkan hukuman mati. Kamarudin Simanjuntak ungkap hubungan khusus Putri Chandrawati dengan Brigadir J. Pengacara keluarga Brigadir Kamarudin Simanjuntak tanggapi foto momen Brigadir Yosua menyetrika baju anak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sebagai hubungan khusus antara Putri Chandrawati dengan Brigadir Yosua. Kemudian Simanjuntak menyebut hubungan keluarga mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo, dalam hal ini istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati dengan Brigadir J, sebagai hubungan antara ibu dan anak. Padahal ya seketika begitu kan, artinya nggak tahu permasalahan yang jelas, nggak tahu, tapi ini masih dalam pemeriksaan begitu ya. Tetapi kalau apa yang disampaikan oleh Putri Chandrawati, saya tidak begitu percaya begitu kan, kalau masalah kekerasan seksual. Dan bahkan mengapa harus kita bunuh begitu kan, kalau ada kekerasan seksual begitu kan, mengapa tidak dilanjutkan ke ranah hukum, kira-kira seperti itu. Dan pasti ada yang disembunyikan dalam peristiwa ini begitu. Artinya
seperti Verdi Sambo dengan yang lainnya yang terlibat di dalamnya itu benar-benar keterlaluan sekali ya. Begitu gampangnya membunuh orang. Bahkan dari beberapa berita juga simpang siur, ada yang mengatakan ini tidak benar, ada yang ini benar, dan bahkan pengacara pun dari ABC juga simpang siur terhadap pembunuhan Brigadir J ini. Persoalan-persoalan sinilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa di tubuh Polri jangan sampai dicederai dengan berbagai hal, terutama seperti Verdi Sambo begitu kan ya. Mari kita lanjutkan komentar-komentar para netizen seperti ini. Menurut saya HP Joshua disita tapi pasti beberapa orang tahu nomor HP-nya. Minta tim independen mengizinkan ahli-ahli IT membuka isi HP Joshua, pasti motif ketahuan. Yang penting janganlah kita jenuh mengawal kasus ini, ya sepertinya diulur waktu. Semakin PC berdrama, bukan simpatik yang didapat, tapi kebencian masyarakat agar melebar ke anggota keluarganya yang lain. Jahat banget, keluarga ini sudah dikuasai iblis, harus mendapat hukuman yang pantas. Sudah salah tapi masih berbohong terus menerus. Semoga Allah membimbing lidah PC untuk berkata jujur dan mau mengakui semua kejahatan yang mereka lakukan. Terus kemudian mungkin ini alasan yang kadarnya paling ringan dibandingkan tuduhan motif lain yang lebih serius dan lebih berat yang disembunyikan, yang mengkhawatirkan. Uang sudah beredar kemana-mana. Ini mengkhawatirkan kita semua. Kita perlu berhati-hati. Ayo pejabat Polri, wartawan, anggota DPR, bahkan pembela Brigadir J, siapapun harus kuat iman, tetap jujur, berjuang mengusahakan keselamatan negara. Kesimpulannya adalah apa yang dilakukan oleh Putri Candrawati yang memberikan keterangan sampai berubah 3 kali, bagi kami sebagai warga Indonesia itu tidak benar. Ada yang disembunyikan oleh Putri Candrawati. Maka di sini yang kemudian penyidik harus tegas apa yang sebenarnya motif yang dilakukan pembunuhan Verdi Sambo terhadap Brigadir J. Bagaimana tindak lanjut orang-orang yang terlibat, Verdi Sambo dengan yang lain, istrinya dengan ajudan-ajudan yang lain, apakah dihukum mati atau tidak. Hukum seadil-adilnya sesuai dengan setimpal pembunuhan Brigadir J. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.